warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi bersama YouTube channel. Kali ini saya akan membahas tentang sebenarnya sih tentang kelanjutan waktu video pertama kemarin saya upload itu, masih mengenai tentang YouTube channel. Barangkali buat teman-teman yang belum pada tahu, agar hari ini bisa tahu, yang udah tahu mohon disimak baik-baik. Sebenarnya YouTube channel ini membahas tentang satu tips mengenai bagaimana caranya kita bermain YouTube, bagaimana caranya kita menghasilkan uang melalui YouTube, bagaimana kita bisa sukses menjadi konten kreator dari awal mula sampai kita sukses nanti, insya Allah. Yang kedua, ini tentang trik. Nah, trik ini nanti secara bertahap, step by step akan saya jelaskan. Yang ketiga, nanti ada tambahan. Tadinya YouTube channel ini dikhususkan untuk tips and trick bagi YouTuber pemula aja, namun nanti kemudian bila ada kesempatan akan ditambah dengan pengetahuan tentang bisnis, baik bisnis kecil-kecilan, contohnya seperti jualan pulsa, kuota, dan token, juga bisnis jadi agen billing. Sebenarnya menjadi YouTuber itu tidak gampang dan tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita pahami, kita pelajari. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Jangan kita melihat YouTuber yang udah senior, yang udah terkenal, viral di dunia maya, lalu kita ingin mencoba dan ingin cepat sukses, cepat terkenal, itu nggak gampang. Apalagi YouTube itu tiap tahun ada perubahan peraturan atau kebijakan perusahaannya. Dalam bahasa para YouTubernya itu algoritma. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan step by step dari bawah, awal mula sampai tahap, sampai kita paham, kita tahu apa yang diinginkan oleh pihak YouTube supaya channel kita sukses dan maju secara global atau mendunia. Sebenarnya saya itu dulu pernah menjadi seorang blogger. Bagi kalian yang belum tahu apa itu blogger adalah sebuah situs atau blog yang isinya sebagai informasi pemberitahuan tentang apa yang ada di sekitar atau di kehidupan sehari-hari kita, ya tidak jauh seperti YouTube, mengenai tentang tutorial, tentang edukasi, tentang teknologi, dan semacamnya. Waktu itu saya pernah jadi blogger pertama pada tahun 2012. Saat itu ada seorang teman kosan waktu kuliah zaman dulu itu main ke kosan saya, lalu dia meminjam komputer saya
dia membuka browser dan membuka platform blogernya. Nah, di situ saya melihat dia sedang membuat konten dan saya langsung bertanya, ini apa Mas? Ini katanya blog. Oh, blog. Nah, lalu di situ saya penasaran dan mencoba ingin minta diajarin sama beliau supaya saya bisa ikut bermain blogger seperti beliau. Nah, teman saya itu bernama Tario. Dia banyak sekali memberikan saya sebuah pelajaran, sebuah edukasi, walaupun kita beda jurusan, masih dalam satu kampus, beda jurusan dan beda fakultas. Beliau di fakultas Teknik dan Informasi, jurusannya Teknik Informatika, sedangkan saya di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Namun saya mencoba memberanikan diri ingin menjadi seorang blogger seperti beliau. Nama blognya waktu itu nama blognya blog.tario.net. Isi blognya itu beliau diisi dengan tentang pengetahuan open source, terutama open source tentang Linux. Nah, namun saya mencoba membuat blog yang berisi tentang dengan niche yang campuran, diisi tentang bisa saya membuat konten tersebut. Selama saya menjalani di dunia blogger kurang lebih 4 tahun, namun tidak pernah sukses. Selalu gagal, namun saya tetap mencoba, namun tetap gagal. Mungkin saya belum beruntung di dunia blogger. Nah, setelah saya lulus, saya pulang kampung, kemudian menikah, punya keluarga, punya anak. Sekarang saya mencoba menjadi YouTuber. Dulu sih saya belum terlalu pengen jadi YouTuber, nggak tahu kenapa. Mungkin saya rasa dulu itu menjadi YouTuber saya bingung mencari konten video-video lucu atau apalah. Terus saya juga belum atau nggak bisa cara mengedit video tersebut. Karena waktu itu blogger dibilang lebih gampang, lebih mudah, walaupun agak pusing, karena kita harus pintar-pintar membuat konten atau sebuah tulisan karya tangan sendiri agar terlihat original di mata Google. Namun pada tahun ini, tepatnya bulan ini sebenarnya pada tahun 2017, nama channelnya bukan di YouTube, melainkan nama saya sendiri. Itu diisi baru satu video tentang keponakan saya. Nah, udah nganggur begitu lama, saya mencoba membuka kembali akun YouTube saya tersebut. Lalu saya kepikiran ingin menjadi seorang YouTuber, dan saya coba mempelajari, memahami, melihat konten-konten YouTuber itu
YouTuber yang udah terkenal, udah ternama. Saya pelajari tentang algoritma YouTube yang setiap periode atau setiap tahun berubah-ubah peraturan dan kebijakannya, dan kita nggak bisa menolak itu semua karena yang berhak melakukan kebijakan dan peraturan dan pihak YouTube tersebut. Jadi buat teman-teman yang baru mau terjun di dunia YouTube dan menjadi seorang YouTuber atau seorang konten kreator YouTube, lebih baik kita pelajari, kita pahami apa itu YouTube, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas konten kita di dalam channel tersebut, bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa fokus dalam membuat konten tersebut. Saya juga sebenarnya ini masih dalam tahap belajar. Semoga teman-teman juga bisa menyimak. Jangan beranggapan saya udah paham, udah bisa semua tentang YouTube, ilmu YouTube. Saya juga masih pemula, sebagai YouTuber pemula. Jadi buat teman-teman yang udah senior yang melihat channel saya, mohon makluminya. Di sini kita bareng-bareng belajar. Tidak ada yang namanya pemula atau amatiran maupun senior ataupun master. Di sini kita mencoba mempelajari apa itu YouTube, supaya kita benar-benar tahu dan paham tentang dunia YouTube. Setelah kita paham dan mengerti tentang apa itu YouTube, kita mungkin akan lebih mudah untuk mendalami di dunia YouTuber dan lebih bisa mengekspresikan video konten kita yang supaya terlihat lebih menarik dan lebih memikat para penonton di channel YouTube kita. Mungkin cukup sekian. Nanti di lain waktu bila ada kesempatan saya akan melanjutkan bagaimana caranya kita bisa menjadi YouTuber pemula namun bisa sukses. Sekian dan terima kasih. Tetap panteng terus di channel YouTube. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Tetap optimis dan fokus. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.